Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umur nyawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah biadi qulatil atiadikni. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bi iman. Tadi ada telepon dari Jayapura, Ibu Ari Tonang loh. Saya kan kebiasaan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Udah Pak Ridwan, udah selesai masalah saya katanya. Saya hanya ngucapin selamat aja kan Idul Fitri. Mohon maaf ya. Jadi kalau saya telepon kadang-kadang ngomongnya itu ada yang bisa saya bantu gitu loh, karena memang gitu loh. Jadi saya telepon sehari mungkin yang ngangkat untuk telepon itu paling 5 atau 10 aja gitu, nggak bisa banyak-banyak karena memang yang telepon saya juga banyak, kebanyakan dari DC juga gitu, orang kan nyimpen nomor saya gitu. Oke, saya nggak bicara itu. Kemarin saya dapat telepon dari Pak siapa ya, dari Bekasi ya, yang terjerat hutang ini take over perumahan ya, BTN ya. Jadi orang ini ngambil BTN take over, dapat 90 juta, jangka waktu 8 tahun, sudah 5 tahun dibayar, sisa hutangnya 30 jutaan, 25 jutaan. Udah gitu dia udah nggak bisa bayar selama pas pandemi ini. Ternyata itu 3 tahun kurang bayar loh. Ternyata dia didatangi oleh orang yang ngaku sebagai bahwa dia udah mengkesi loh. Jadi rumah itu milik dia dan bulan depan harus dikosongkan. Terus apa yang harus dilakukan? Nah ini dia. Jadi dan dia ngomong kalau bulan depan tidak ada uang 40 juta berarti apa? Berarti ini selesai gitu. Jadi Anda rumah ini jadi milik saya. Jadi Anda harus check out, harus keluar gitu. Nah, apakah harus keluar? Enggak juga, Sob. Jadi kalau gitu sambut dengan baik. Oh iya, makasih Pak. Tapi untuk bulan depan kita ketemu dulu. Saya ingin ngajak kerjasama dengan Bapak. Kalau Bapak mau baik ya, kita bermusyawarah aja dulu. Sebelum kita ada pembicaraan seperti itu, saya minta data-datanya gitu. Anda minta sertifikat hak tanggungannya mana, terus APHT-nya mana, terus fotokopi SHM yang udah dilegasi di mana gitu. Kita harus jelas dulu. Dan itu apa? Perjanjian casing-nya mana gitu dari dia gitu. Nah, kalau udah dapat itu kita bicara gitu. Jadi kalau Bapak belum menunjukkan itu berarti kita nggak bisa bicara, Pak. Jadi apapun ya kita ini aja dulu, karena saya belum dapat pemberitahuan dari bank gitu. Nah, seperti itu. Nah, ke bank juga sama, bahwa Anda buatin surat kedua ke bank bahwa Anda mau menyelesaikan masalah ini karena masih COVID, masih susah segala macam-macam, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan gitu. Anda minta payment history sama outstanding gitu, SP1-nya. Syarat terus yang kedua kasih waktu 2 minggu gitu. Jadi 2 paralel ke orang yang datang termasuk ke bank gitu. Kadang-kadang ada oknum dari lingkaran sana itu melakukan itu. Jadi kalau bank-bank yang udah piawai gitu, seolah di casih, tapi nggak semudah itu casih pun, Sob. Jadi aturan nggak bisa langsung casih langsung di ini, nggak bisa. Bukan pengadilan dulu. Gampang kok pengadilan itu, ajukan dia ke pengadilan. Nah kalau dia nggak bisa nunjukin, ngomong-ngomong segala macam-macam, mohon maaf, baru Anda somasi loh. Somasinya karena saya dapat kedatangan orang seperti ini, mohon diinginkan kalau memang ada masalah segala macam-macam kita selesai di pengadilan. Sekarang pengadilan negeri mana gitu, Bekasi atau apa gitu. Jadi seperti itu, Sob. Jadi Anda harus keluar, jangan. Pokoknya penguasaan itu lahan tempat Anda itu 50% kemenangan gitu. Jadi biarkan yang mengusir Anda itu adalah dari pengadilan, bukan dari orang per orang gitu. Oh dia gini nggak bisa. Terus kalau dia gimana? Selesaikan di pengadilan loh, Kayak kalau pengadilan dia udah ngomong sendiri kayak bahwa Anda bakal kalah. Bukan. Di pengadilan bukan menang sama kalahnya gitu. Kita di situ cari keadilannya aja, waktunya gitu. Contoh saya kemarin. Saya gugat udah 2 tahun nggak selesai itu pengadilan negeri. Kemarin terakhir saya kurang pihak gitu, kurang penggugat gitu. Tergugat udah lengkap semua, penggugat kurang. Ya udah saya gugat lagi gitu. Isi saya diikutkan gitu. Tahun ketiga berarti kan nanti ke tahun ketiga. Nanti belum pengadilan tinggi negeri nggak bisa, belum tingginya, belum ke MA-nya, belum kasasi. Butuh waktu 5 tahun, Sob. Masih panjang waktunya gitu. Dan saya blokir tuh SHM-nya ke mana? Ke BPN gitu. Jadi tujuan kita pengadilan itu bukan hanya untuk mencari keadilan, bukan. Kita membeli waktu juga, buying time gitu, negosiasi waktu gitu. Dan ketiga minta keadilan, karena kalau pakai sistem perbankan hakim nggak ngerti sistem perbankan, paling cuma nanya-nanya doang di situ gitu. Nanti hakim kan memutuskan bukan karena perbankannya, karena kebijakan perbankannya. Kenapa? Karena kebijakan hati nuraninya gitu. Terus yang keempat yang penting apa? Dari surat gugatan tadi kita dari pengadilan, kita bisa ngajukan pemblokiran lahan kita gitu. Itu yang penting gitu. Dan itu bisa lama, Sob, sampai ada putusan tetap gitu. Jadi itu tujuannya gitu. Jadi bukan gimana. Jadi pertama Anda buat surat dulu, minta casingnya, untuk surat perjanjian casingnya mana, segala macam-macam, buktinya dia sebagai ini, baru Anda nanti buat somasi ke bank dan ke orangnya itu gitu. Jadi ke orang pemenang casingnya bahwa ini masih ini, dan kita
akan masukkan ke, kalau tidak ada negosiasi kita akan lakukan ke pengadilan gitu, gugatan pengadilan. Jadi kalau bisa dapetin namanya dia dan alamat rumahnya, sob. Jadi itu yang nanti di pengadilan sebagai gugatannya. Jadi tergugat satunya adalah perbankan, tergugat keduanya adalah si itunya. Bila perlu, kalau ada notaris atau siapa yang ikut terlibat, kita masukin sebagai tergugat 3 gitu. Penggugatnya Anda gitu. Ya udah selesai gitu. Jadi bukan tergugat aja semuanya, 1, 2, 3 gitu. Biar masuk ke pengadilan semua. Karena gini, kalau masuk pengadilan Anda, makanya di SKDA kita sarankan pendampingan aja, gak perlu kuasa gitu. Karena kalau kuasa itu mahal biayanya, sob. Kalau Anda pakai pengacara minimal 30 juta dalam satu putaran kasus, itu paling murah, 40 sampai 50 juta. Coba Anda tanya. Tapi kalau kita sendiri nggak apa-apa, paling habis 4 juta, 5 juta, gitu. 2 juta kita gugatnya, belum biaya-biaya lain, biaya kita lah gitu loh. Dan sekalian belajar gitu. Dan saya siap mendampingi, lihatin aja, minta surat, minta ke Nyimas, ke admin saya, segala macam-macam, bla 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 gitu. Kalau minta pendampingan, minta ke RSC, bayar, cuma nggak mahal. Hanya untuk admin, bukan uang saya. Kalau saya udah cukup kalau usahanya gitu. Jadi itu seperti itu ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau salah, saya pasti banyak salah. Kalau kurang, saya banyak kurangnya. Kalau memang Anda berguna, bayar saya dengan Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.